Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iksan Izandi dengan NPM 2021 21500 216. Ya, di sini saya izin mempresentasikan beberapa judul dan subjudul yang telah diberikan oleh Bapak dosen Pak Asad, mata kuliah akhlak etika dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir yang telah diberikan. Ya, yang pertama di sini saya akan memasuki judul etika Islam dalam demokrasi dan penegakan hukum. Yang di sini itu untuk pengertiannya, bagaimana ajaran Islam mengatur soal etika atau tata cara yang baik dalam menjalankan demokrasi dan dalam menegakkan hukum yang berlaku di masyarakat. Dalam etika Islam dalam demokrasi ini mengandung beberapa subjudul yang akan saya jelaskan dalam video ini. Yang pertama itu ada subjudul yang berjudul pengertian demokrasi. Apa sih demokrasi itu? Ya, demokrasi itu sistem pemerintahan yang dimana rakyat punya suara dan ikut menentukan keputusan penting, biasanya lewat pemilihan umum atau musyawarah. Dalam Islam, prinsip demokrasi juga dikenal lewat musyawarah, yaitu kebiasaan berdiskusi dan mengambil keputusan bersama, bukan otoriter atau individu saja yang menentukan segalanya. Lalu dalam demokrasi ini mengandung beberapa aspek dalam Islam, yang dimana aspek pertama itu musyawarah atau bahasanya syura, yaitu meskipun demokrasi barat tidak secara eksplisit disebut dalam Al-Quran dan hadis, konsep musyawarah atau syura ini sangat ditekankan dalam Islam. Ini adalah prinsip pengambilan keputusan bersama yang mirip dengan semangat demokrasi. Lalu di selanjutnya ada yaitu kedaulatan rakyat dalam batasan Allah. Apa sih itu? Dalam Islam, kedaulatan mutlak ini adalah milik Allah atau hakimiyah Allah. Namun dalam kerangka ini, rakyat memiliki hak untuk menentukan pemimpin dan kebijakan melalui musyawarah. Demokrasi bisa menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat. Lalu di sini tuh ada contoh sejarah demokrasi dalam Islam, yang dimana zaman dulu itu Khulafaur Rasyidin dipilih melalui proses konsultasi dan baiat, atau bahasa kitanya itu sumpah setia, yang melibatkan masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke pembahasan subjudul yang kedua, yaitu ada kriteria kepemimpinan dalam Islam. Nah, jadi kita kriteria pemimpinan itu kan ada beberapa syarat, yang dimana syarat umum dan syarat secara agamanya. Di sini kita akan membahas kriteria sifat pemimpin ideal dalam agama Islam. Di sini kita ada 6 kriteria, yang dimana itu yang pertama itu kita harus memiliki sifat sidiq atau jujur dan benar, yang dimana pemimpin itu harus memiliki sifat selalu berkata jujur dan benar. Nggak bisa kita sebagai pemimpin itu selalu berbohong, atau kita nggak pernah ngomong apa adanya gitu, karena kepercayaan masyarakat itu penting kita bangun dengan cara kita jujur. Lalu yang kedua di sini itu ada amanah, yang dimana dapat dipercaya. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki sifat amanah, dalam artian pemimpin itu kan pasti banyak tugas yang diberikan dan segalanya. Nah, seorang pemimpin itu harus dapat mengemban tugasnya dengan benar gitu loh, amanah dan dapat dipercaya. Dalam contohnya itu seperti pemimpin dikasih program sesuatu atau apa gitu oleh pemerintah, maka seorang pemimpin itu harus dapat menjalankannya dengan benar, dengan penuh tanggung jawab dan tidak berkhianat. Lalu untuk sifat selanjutnya itu yang ketiga ada fatona, yang dimana artinya cerdas dan bijaksana. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan intelektual dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, supaya mempermudah apa yang ia kerjakannya.
Lalu yang keempat di sini itu ada tablik, yaitu menyampaikan kebenaran. Pemimpin itu harus berani menyampaikan kebenaran dan menegakkan keadilan kepada diri sendiri atau ke orang terdekat. Lalu yang kelima itu harus memiliki sifat adil, yang dimana ini adalah poin kunci atau tiang utama sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin. Pemimpin itu harus bersikap adil kepada semua warga negara tanpa memandang suku, agama, warna kulit, atau golongan dan lain-lainnya, supaya tidak menimbulkan kekacauan di masyarakat. Lalu yang keenam itu syaratnya harus memiliki kompetensi dan pengetahuan. Pemimpin harus memiliki pengetahuan yang cukup di bidangnya dan mampu mengelola negara. Apa aja sih syarat-syarat menjadi pemimpin? Ya, di judul ini ada beberapa syarat menjadi pemimpin yang menurut Islam itu cukup banyak gitu ya. Jadi syarat menurut Islam itu harus adil, punya pengetahuan yang cukup supaya bisa mengambil keputusan, sehat jasmani dan rohani. Karena kan kalau sakit-sakitan juga ribet untuk memimpin sebuah instansi atau sebuah naungannya gitu loh ibaratnya. Jadi seorang pemimpin itu harus punya tubuh yang sehat jasmani dan rohani, lalu mempunyai gagasan atau ide yang cukup baik untuk memajukan masyarakat, berani dan bisa dipercaya. Bahkan dalam sejarah Islam dulu itu ada syarat khusus seperti suku tertentu, tapi yang utama adalah kualitas pribadi dan kemampuannya. Lalu untuk subjudul selanjutnya itu kita akan membahas tentang pengertian penegakan hukum, yang dimana untuk definisi umumnya penegakan hukum adalah upaya untuk memastikan bahwa hukum adalah peraturan dihormati dan tidak ditegakkan oleh semua pihak. Dalam Islam itu bahasanya hudud, qisas dan ta'zir. Dalam penegakan hukum ini kita juga memiliki beberapa prinsip ya, yang dimana prinsip pertama itu tidak ada pengecualian, yang artinya hukum berlaku untuk semua, bahkan bagi penguasa atau orang yang berkedudukan tinggi. Kalau untuk cerita zaman dulunya, andai Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya. Lalu yang kedua itu ada keadilan dalam proses, yang dimana proses peradilan harus adil, transparan, dan memberikan hak kepada semua pihak untuk membela diri tanpa pandang bulu. Oke, lanjut untuk tujuan hukuman, bukan hanya untuk membalas, tetapi juga untuk mendidik, mencegah kejahatan, dan menjaga ketertiban sosial. Jadi hukuman itu tidak serta-merta hanya untuk menghukum atau membalas akibat perbuatannya, tapi juga kita harus membuat seseorang bisa berubah menjadi lebih baik atas dasar hukuman itu. Baik, di subjudul selanjutnya itu adil dan berimbang dalam Islam. Ini subjudul yang sangat inti dari etika Islam untuk penegakan hukum dan demokrasi menurut saya. Jadi konsep keadilan dalam Islam itu tertuang dalam surat Al-Adl, yang dimana ada 3. Yang pertama itu keadilan universal. Islam sangat menekankan keadilan dalam segala aspek kehidupan, baik terhadap muslim maupun non-muslim, teman ataupun lawan. Yang kedua itu tidak memihak. Apa sih tidak memihak itu? Berarti tidak memihak, memberikan hak kepada yang berhak dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang ketiga itu bahkan dalam berbicara, perintah untuk berlaku adil bahkan dalam memberikan kesaksian atau perkataan meskipun itu merugikan diri sendiri atau keluarga. Tertuang dalam surat Quran surat An-Nisa ayat 135. Lalu di sini tuh dalam adil dan berimbang itu ada konsep berimbang yang tertuang dalam surat Al-Mizan. Yang pertama itu keseimbangan hak dan kewajiban. Menegakkan bahwa setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Yang kedua itu keseimbangan dunia dan akhirat. Memastikan bahwa kebijakan dan hukum tidak hanya berorientasi pada kemaslahatan duniawi, tapi juga mempertimbangkan implikasi akhirat. Yang ketiga itu keseimbangan antara hukuman dan pembinaan. Dalam penegakan hukum penting untuk mencari keseimbangan antara memberikan hukuman yang setimpal dan memberikan kesempatan untuk pembinaan atau rehabilitasi.
Subjudul selanjutnya kita akan membahas ke radikalisme agama dan negara. Radikalisme agama itu paham atau gerakan yang memaksakan kehendak dengan cara ekstrim, yang dimana bahkan kadang memakai kekerasan atas nama agama. Radikalisme itu bisa merusak tatanan sosial dan membahayakan persatuan negara karena biasanya tuh mereka nggak mau menerima perbedaan dan cenderung memaksakan pendapatnya sendiri. Jadi egoisme karena keinginan mereka masing-masing timbullah itu tadi. Baik, dari judul di atas tadi yang pertama kita semuanya sudah membahas judul dan subjudulnya, yang dimana kesimpulan pada poin ini yaitu untuk memahami etika Islam dalam demokrasi dan penegakan hukum, kita ngelihat gimana Islam menawarkan prinsip-prinsip universal tentang keadilan, kepemimpinan yang bertanggung jawab, dan penolakan terhadap ekstremisme. Lalu untuk pesan dalam judul dan subjudul yang sudah dibahas tadi, yaitu penerapan etika Islam yang benar akan mengarah pada masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera, di mana hak-hak setiap orang yang mempunyai hak, setiap individu yang dihormati, dan hukum ditegakkan dengan integritas. Baik, terima kasih sebelumnya. Kita akan masuk ke judul berikutnya. Lalu di judul kedua ini kita akan membahas tentang pembinaan akhlak dalam kehidupan, yang dimana memiliki beberapa subjudul juga. Tapi di sini saya akan mendefinisikan terlebih dahulu, yang dimana pembinaan itu artinya fokus pada gimana membentuk dan memperbaiki akhlak atau perilaku budi pekerti seseorang supaya bisa jadi pribadi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Lalu di sini ada subjudul yang pertama, yaitu urgensi akhlak dalam kehidupan. Bagian ini membahas betapa pentingnya akhlak dalam kehidupan manusia. Akhlak itu seperti pondasi dalam hidup atau tiang dalam hidup seseorang. Karena dengan akhlak yang baik, seseorang akan dihormati, dipercaya, dan mudah diterima di lingkungan manapun. Akhlak yang baik juga bikin hidup jadi lebih damai, rukun, dan jauh dari masalah. Di sini itu subjudul kedua itu ada pembagian akhlak. Dijelasin bahwa akhlak itu ada macam-macam. Secara umum akhlak itu dibagi jadi dua nih. Yang pertama itu akhlak terpuji atau bahasa Islamnya akhlakul karimah, yaitu jujur, sabar, rendah hati, suka menolong, dan sebagainya. Dan yang kedua itu akhlak itu ada akhlak tercela, bahasa Islamnya akhlakul mazmumah, yang dimana suka berbohong, iri hati, sombong, pemarah, dan lain-lain. Jadi kita itu diajarin untuk memperbanyak akhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang buruk. Lalu untuk subjudul yang ketiga di sini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya akhlak. Hal-hal apa aja sih yang dapat mempengaruhi seorang itu punya akhlak baik atau buruk? Yang pertama itu ada beberapa faktor utamanya, yaitu yang pertama itu lingkungan keluarga, dimana kalau keluarga suka contohin hal baik, ya insya Allah anak-anaknya juga cenderung punya akhlak baik. Kalau seorang pemimpin dalam keluarga, orang tua mencontohkan hal yang tidak baik, maka anaknya akan meniru sifat dari orang tua tersebut. Lalu yang kedua itu faktornya teman dan lingkungan sekitar, dimana kita harus pintar-pintar memilah dan memilih sebuah pertemanan atau sebuah lingkungan sekitar gitu, yang dimana berteman dengan orang baik biasanya kita bisa jadi ikut baik. Kita berteman sama orang buruk ya bukan hal yang tabu kalau kita juga bisa jadi seseorang yang buruk juga. Tapi di semua itu balik lagi ke pribadi kita masing-masing, yang dimana kita juga harus pintar memilah sebuah pertemanan, yang kita juga harus memikirkan apa dampak yang ditimbulkan dari sebuah berkelakuan buruk itu. Lalu yang ketiga itu faktornya itu ada pendidikan, yang dimana sekolah dan guru itu jadi juga punya peran penting dalam seseorang atau seorang siswa untuk membentuk akhlaknya,
Jadi seorang guru pun harus mencontohkan sesuatu hal yang dilakukannya itu harus baik. Karena pendidikan di sekolah itu adalah rumah kedua bagi seorang siswa, yang dimana siswa juga akan mengikuti sifat dan akhlak dari gurunya tersebut. Jadi kalau gurunya baik, insya Allah siswa itu juga akan ikut baik. Lalu yang faktor terakhir itu ada media dan teknologi, yang dimana kita nggak bisa kita tidak pungkiri untuk zaman sekarang itu media itu sangat berpengaruh, sangat berperan penting dalam kehidupan kita, yang dimana zaman sekarang itu banyak sekali hal-hal yang sekiranya tidak senonoh yang dapat dengan mudahnya diakses oleh seseorang. Maka kita juga harus pintar-pintar memilah sesuatu hal yang kita tonton atau sesuatu hal yang kita lihat. Untuk contoh hal baiknya, kita harus sering-sering nonton acara ngaji, takziah, apa namanya, tablik, mohon maaf, dan sebagainya. Lalu untuk subjudul yang terakhir dalam judul ini, yaitu metode pembinaan akhlak. Apa aja sih metodenya atau cara-caranya supaya seseorang bisa jadi punya akhlak yang baik? Yang pertama itu pembiasaan sejak kecil. Jadi seorang manusia lebih tepatnya harus ditanamkan semua sifat-sifat baik sedari dia kecil atau sedini mungkin. Dalam arti seorang anak itu harus berkata jujur jikalau ditanya oleh orang tuanya dia habis berbuat apa. Orang tuanya menanyakan, ya kita harus mengajari anak itu untuk menjawab jujur apapun resikonya. Dalam arti kalaupun anak kecil itu salah, orang tua pun harus mendidik supaya anak itu mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Lalu sopan, anak kecil juga harus diajari sopan sejak dini supaya dia tahu beliau berbicara dengan siapa, beliau berbicara dengan umur yang tentangnya jauh atau gimana, lalu dan sebagainya. Lalu kita juga harus bisa menghormati orang lain. Seorang anak kecil juga harus diajari cara menghormati orang lain, dalam arti bukan hormat gimana, tapi kayak kita berbicara dengan yang lebih tua dengan nada rendah hati, tidak boleh meninggi dan sebagainya. Lalu yang kedua itu pemberian contoh dari orang tua, guru, dan orang sekitar. Yang ketiga itu memberi nasihat dan motivasi supaya selalu berbuat baik. Seorang manusia itu sangat butuh yang namanya motivasi atau dorongan dari orang lain, yang dimana motivasi itu memberikan impact atau dampak yang besar terhadap orang tersebut. Dengan contoh, seseorang mungkin ada di lingkungan sekitar kita, seorang malas beribadah, ya kita kasih motivasi, ayo kita ke masjid, kita sholat 5 waktu. Itu dapat memberikan pikiran dan dampak yang baik kepada orang tersebut. Lingkungan yang mendukung seperti keluarga dan sekolah yang menanamkan nilai-nilai positif. Jadi sekiranya secara singkat pembahasan ini itu mengajak kita buat sadar betapa pentingnya itu akhlak dalam kehidupan. Yang dimana kita juga tahu mana akhlak yang baik dan buruk, paham apa yang mempengaruhi perilaku kita, dan gimana cara ngebangun akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian dari judul dan subjudul tadi. Kita akan masuk ke judul berikutnya. Terima kasih. Baik, kita akan masuk ke judul berikutnya yang berjudul pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam Islam. Jadi di judul ini kita membahas gimana Islam memandang, mencegah, dan menangani kekerasan seksual. Jadi di sini akan dijelaskan apa itu kekerasan seksual menurut Islam, bentuk-bentuknya, hukuman bagi pelaku, dan cara mencegahnya.
Dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam Islam ini memiliki beberapa subjudul, yang dimana subjudul pertama itu kekerasan seksual dalam Al-Quran dan Hadis. Bagian ini akan ngebahas gimana Al-Quran dan Hadis menyinggung soal kekerasan seksual. Jadi dalam Islam itu kekerasan seksual itu jelas dilarang dan dianggap sebagai perbuatan dosa besar. Nauzubillah min dzalik. Al-Quran dan hadis banyak mengingatkan supaya kita buat jaga diri, hormat sama sesama, dan gak berbuat kejahatan, termasuk pelecehan atau kekerasan seksual. Jadi intinya, Islam itu sangat tegas melarang segala bentuk perbuatan yang bisa merugikan atau menyakiti orang lain secara seksual. Lalu subjudul berikutnya itu ada bentuk-bentuk tindakan dan perilaku kekerasan seksual dalam Islam. Bagian ini dijelasin contoh-contoh atau macam-macam kekerasan seksual menurut Islam. Misalnya yang pertama ada pelecehan fisik, menyentuh tanpa izin. Yang kedua itu ada pelecehan verbal seperti kata-kata kasar, godain orang, atau merendahin secara seksual. Lalu yang ketiga itu ada pemaksaan hubungan seksual atau bahasa Indonesianya itu pemerkosaan. Lalu selanjutnya mengintip atau melihat orang lain tanpa izin. Yang terakhir itu ada menyebarkan foto atau video yang tidak pantas. Jadi segala perilaku yang mengganggu, merendahkan atau menyakiti orang lain secara seksual, baik secara langsung maupun tidak langsung, semuanya itu dilarang dalam Islam. Baik, masuk ke subjudul berikutnya, yaitu ada sanksi bagi pelaku kekerasan seksual menurut Islam. Bagian ini itu ngebahas hukum atau sanksi bagi orang yang melakukan kekerasan seksual menurut ajaran Islam. Islam punya aturan yang tegas untuk pelaku kekerasan seksual, mulai dari hukuman sosial, hukuman fisik, seperti di Aceh itu ada cambuk atau hukuman lain sesuai syariat. Lalu sampai hukuman pidana berat jika perbuatannya sangat parah. Tujuannya bukan cuma menghukum atau menghakimi, tapi juga memberi efek jerah supaya nggak ada yang berani lagi ngulangin perbuatan itu, dan juga untuk membuat seseorang itu bisa belajar menjadi lebih baik lagi. Lalu subjudul berikutnya itu ada tindakan preventif, yang dimana bagian ini ngebahas langkah-langkah pencegahan supaya kekerasan seksual itu nggak terjadi. Contohnya pendidikan sejak dini tentang pentingnya menjaga diri dan menghormati orang lain. Yang kedua itu ada mengajarkan batasan pergaulan yang sehat. Yang ketiga ada mengawasi penggunaan media sosial dan internet. Yang keempat itu ada membiasakan komunikasi terbuka di keluarga. Lalu yang terakhir itu ada mendorong korban untuk berani berbicara dan melaporkan jika menjadi korban kekerasan. Intinya, tindakan preventif adalah usaha bersama supaya lingkungan jadi lebih aman, tentram, dan tidak ada lagi korban kekerasan seksual. Jadi untuk kesimpulan dari judul dan subjudul materi ini, yaitu menekankan bahwa Islam itu sangat menentang kekerasan seksual. Islam mengatur dan dengan jelas tentang larangan, contoh-contoh perbuatan yang termasuk kekerasan seksual, hukuman bagi pelakunya, dan juga cara-cara pencegahan supaya nggak terjadi hal-hal buruk seperti itu di masyarakat. Jadi tujuannya itu untuk seseorang merasa lebih aman, nyaman, saling menghormati, supaya tidak takut, tidak khawatir kita mau kemana-mana, kita mau ngapain, asal sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. Ya mungkin dari semua pembahasan tadi sekiranya menurut saya cukup. Semua dapat disimpulkan bahwa bagaimana seorang manusia itu harus menjalankan kehidupannya penuh dengan aturan. Supaya apa? Supaya kita juga hidup menjadi lebih teratur, supaya kita sesuai dengan ajaran agama yang telah diajarkan, supaya tidak adanya perbuatan-perbuatan negatif atau hasil-hasil negatif yang ditimbulkan dari kegiatan yang tidak benar itu. Mungkin sekiranya cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.